Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Lestari dengan NIM 2005091072. Saya berasal dari kelas Administrasi Bisnis 3C. Pada pembelajaran korespondensi Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang skema pembuatan surat. Dalam membuat surat, kita harus mengetahui skema dalam pembuatan surat dan menentukan pernyataan dan pertanyaan untuk surat yang kita buat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu surat. Dalam membuat surat, yang pertama kali muncul pertanyaan adalah surat apa yang harus kita buat? Apakah surat pribadi ataukah surat organisasi? Lalu, surat itu mau dikategorikan ke surat apa? Apakah surat berperihal, apakah surat berjudul? Surat berperihal dan surat berjudul memiliki perbedaan, yaitu dalam pembuatan surat berperihal harus mempunyai alamat yang spesifik, sedangkan surat berjudul tidak mempunyai alamat yang spesifik. Contoh surat berperihal yaitu surat pengunduran diri, pelamaran kerja, perkenalan, cuti kerja, peminjaman dana, dan lain-lainnya. Lalu surat berjudul yaitu surat pengumuman, perjanjian, keputusan, edaran, memorandum, notasi dinas, dan lain-lain. Ada dua surat yang unik, yaitu yang pertama surat undangan dan yang kedua yaitu surat keterangan. Kedua surat ini merupakan surat yang bisa dikategorikan surat berperihal, juga bisa dikategorikan sebagai surat berjudul. Hanya yang membedakan adalah inside address yang merupakan syarat utama dalam pembuatan surat berperihal. Sedangkan surat berjudul sebaliknya tidak diperlukan syarat alamat yang spesifik. Lalu contoh surat undangan. Contohnya ketika ada acara atau event di kampus, lalu kita mengundang ketua jurusan dan mahasiswa, maka surat undangan mempunyai dua kategori. Yang pertama yaitu surat undangan untuk ketua jurusan memakai surat berkategori, yaitu surat berkategori surat berperihal. Yang kedua yaitu surat undangan untuk mahasiswa memakai surat kategori surat berjudul. Yang kedua yaitu contoh surat keterangan. Ketika kita meminta surat keterangan ke administrasi kampus bahwasanya kita menduduki kelas administrasi bisnis 3C, ketika surat itu mempunyai banyak tujuan, maka surat itu memakai kategori surat berjudul. Sedangkan surat keterangan yang mempunyai satu tujuan memakai kategori surat berperihal. Lalu kita masuk kepada membuat surat pribadi. Maka akan pertama kali muncul pertanyaan, dari mana asal surat yang dibuat, dari pribadi atau organisasi. Lalu surat itu bersifat apa? Apakah bersifat resmi atau pribadi? Surat yang dibuat dari pribadi ke pribadi yang bersifat pribadi tidak memiliki syarat-syarat yang spesifik. Sedangkan surat yang dibuat dari pribadi ke organisasi yang bersifat resmi memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam membuat surat. Ketika kita sudah menentukan surat yang kita buat, maka muncul pertanyaan baru. Bentuk surat seperti apa yang mau kita buat? Ada 3 jenis bentuk surat. Yang pertama full block style, yaitu lurus penuh. Yang kedua block style, yaitu lurus. Yang ketiga itu semi block style. Dalam pembuatan surat pribadi kita dibebaskan sebebas-bebasnya dalam memilih bentuk surat yang kita mau. Sedangkan surat organisasi kita tetap diperbolehkan memilih bentuk surat, namun tidak sebebas surat pribadi, karena dalam surat organisasi itu memiliki syarat yang harus kita penuhi. Lalu contoh-contoh surat pribadi seperti surat cinta atau surat untuk keluarga dan lainnya. Lalu contoh surat resmi yaitu surat keterangan, surat pegadaian, surat pemesanan barang, dan lain-lainnya. Lalu masuk kita kepada membuat surat organisasi. Maka akan muncul pertanyaan baru. Organisasi milik siapa yang mau kita kirimkan surat ini? Kita harus mengetahui terlebih dahulu organisasi itu milik siapa. Apakah milik perusahaan, yaitu pemerintah, atau non-perusahaan, yaitu swasta. Surat organisasi ini dikategorikan surat berperihal. Ada 3 jenis surat organisasi. Yang pertama yaitu surat bisnis pribadi atau personal business letter. Surat ini
Surat yang dikategorikan surat berperihal dan asal surat tersebut dari pribadi, lalu sifat suratnya bersifat resmi dan dibebaskan untuk memilih bentuk surat yang kita mau gunakan. Lalu yang kedua yaitu surat dinas pemerintah atau civil service letter. Surat ini dikategorikan surat berperihal dan asal surat tersebut dari organisasi yang pemiliknya adalah pemerintah dan masyarakat. Lalu bentuk surat hanya diperbolehkan memakai bentuk resmi Indonesia Baru. Yang ketiga yaitu surat bisnis atau business letter. Surat ini dikategorikan surat berperihal, asal surat ini dari organisasi yang pemiliknya non-perusahaan dan hanya dibebaskan memilih satu bentuk surat dan dipakai untuk seterusnya. Itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang skema pembuatan surat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.